menyesal, dan akan ada saatnya kita mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal shalihan. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah, na'mal shalihan, kami akan beramal soleh ya Allah. Jika kita menelaah fenomena yang terjadi sekarang ini, nampak secara terang, nampak secara jelas berbagai kerancuan dalam kehidupan manusia. Seakan manusia itu kehilangan arah dan orientasinya. Siapa yang menciptakan dia, untuk apa dia diciptakan, dan kemana dia akan kembali ataupun pulang. Benar yang dikatakan filosof Islam Syekh Muhammad Naqib Al-Attas. Apa kata beliau? Loss of adab atau hilangnya adab manusia. Hilangnya adab manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilangnya adab manusia kepada masyarakat. Hilangnya adab manusia kepada tetangga, dan hilangnya adab manusia kepada manusia itu sendiri. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk senantiasa beribadah kepadanya. Karena memang itulah tujuan hidup manusia di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Takkan kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah. Berkata Syekh Al-Bassam, maksud dari ayat itu agar aku tuntut mereka untuk senantiasa beribadah kepadaku, dan akan aku beri balasan kepada orang-orang, kepada mereka yang ikhlas berbuat kebaikan, dan akan aku beri ajab kepada orang-orang yang berbuat keburukan. Maka dari itu, kita seorang hamba harus benar-benar memperhatikan tentang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan tujuan hidup kita di dunia ini. Manusia tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa hidup di dunia ini selamanya. Manusia tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengejar dunia dan dunia, walaupun itu sesuatu yang dia butuhkan. Manusia berbeda dengan binatang ternak. Binatang ternak hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan akal kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada mereka alat untuk berpikir, sedangkan manusia diberikan akal dan pikiran supaya manusia itu mampu untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir. Oleh karena itu, kebutuhan kita kepada ibadah ini melebihi daripada makan dan minuman. Karena memang itu merupakan kewajiban kita ketika kita hidup di dunia ini. Oleh karena itu kita harus waspada. Jangan sampai kita tenggelam di dalam dunia. Karena sesungguhnya ketika kapal itu telah dipenuhi air di lautan, maka dia akan karam dan tenggelam. Begitu jugalah dengan hati manusia. Ketika telah dipenuhi cinta dunia, hubbud dunia yang berlebihan, maka dia akan karam dan tenggelam. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kehidupan di dunia ini tak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Maka dari itu bagaimanapun hari ini kita senangnya kita di dunia ini, maka jangan sampai kita melupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang karena kesibukan kita terhadap dunia, sehingga kewajiban kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala tak kita kerjakan lagi. Ingat hari ini bagaimanapun hidup kita di dunia ini, harapan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, senang kita di dunia, senang juga kita di akhirat. Inilah harapan kita yang akan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam peribahasa Indonesia dikatakan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Nama baik kita itulah nanti yang akan dikenang orang. Banyak kebaikan yang kita kerjakan, mungkin kebaikan yang kita kerjakan itu akan menjadi sebuah kenangan kepada orang lain. Tapi banyak keburukan, begitu juga sebaliknya. Banyak keburukan yang kita kerjakan, keburukan itu pun akan menjadi kenangan yang buruk untuk yang diceritakan orang lain.
Maka dari itu jadi hidup ini tergantung kepada kita. Hidup ini pilihan, yang pasti anak kita, cucu kita, pemilik kita, saudara-saudara kita dan masyarakat yang akan menilai kehidupan kita sampai kita meninggal dunia. Maka dari itu ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan, masih memberikan kepada kita waktu, mari kita pergunakan kesempatan dan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba kita dalam berbuat kebaikan. Timbullah sebuah pertanyaan, kadang kebaikan yang aku kerjakan, kadang kebaikan yang aku buat, kadang kebaikan itu pun tidak bernilai di hadapan manusia itu sendiri. Maka jangan kita putus asa. Sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan itu, walau kebaikan yang kita kerjakan itu tidak dihargai orang lain, teruslah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, karena kita tidak tahu, tidak mengerti, entah kebaikan itu yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kecil kebaikan itu dalam pandangan manusia, tapi kebaikan itu begitu besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan menyesal dan akan ada saatnya kita mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal shalihan, ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah, na'mal shalihan, kami akan beramal soleh ya Allah.